I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap Gresini Marc Marquez meninggalkan Silverstone dengan posisi keempat yang mengejutkan. Kecelakaannya saat sprint menghalanginya untuk memperebutkan podium. Pasalnya, dia sempat tertunda sejak awal pekan ini. Di beberapa trek kami tiba, seperti di Jerez, dan tidak mengubah apapun pada motornya. Di sini kami memulai dengan basis kami, tapi kemudian mengubah motor sepenuhnya. Dan pada akhirnya kami meningkat, kata Marquez. Selalu ada tanda tanya tertentu di tahun pertama dengan motor baru. Kami selalu berusaha siap dengan dua opsi berbeda, namun pada latihan bebas pertama terkadang sulit untuk dipahami. Pembalap Spanyol itu semakin puas dengan kemajuan yang dia dan Gresini capai selama akhir pekan untuk mengamankan tempat keempat pada akhirnya. Pemanasan membantu saya sedikit lebih jauh sehingga saya bisa mengimbangi pebalap depan di awal balapan. Itu adalah kejutan terbesar bagi saya. Saya tidak pernah cepat dengan ban belakang medium dan ban belakang medium. Ban depan sedang, tapi saya merasa sangat baik saat balapan. Menjelang akhir balapan dia cukup konservatif, jelas Marquez, agar tidak mengambil risiko melakukan kesalahan seperti saat sprint dan terjatuh. Tanpa penurunan sprint, podium mungkin bisa terjadi, kata pembalap Spanyol itu. Saat saya menyalip Aleix Espargaro, catatan redaksi, saya hanya menekan 2 atau 3 lap untuk membuka celah. Lalu saya lebih banyak mengontrol di belakang Pecco karena itu penting untuk mentalitas saya. Saya tidak bisa membuat dua kesalahan dengan cara yang sama, saat sprint dan saat balapan. Itu sebabnya kali ini saya katakan bahwa saya lebih suka finish dan memiliki perasaan yang baik untuk Austria daripada tiba di sana dengan sedikit rasa bersalah. Kepercayaan diri. Ditanya tentang kekuatan Ducati 2024 di Silverstone, di mana Enea Bastianini, Jorge Martin dan juara dunia Bagnaia naik podium, Marquez berkata, sepertinya motor 2024 super cepat di beberapa trek balap, dan terutama di trek ini di mana kamu mempunyai lintasan lurus yang panjang. Sementara itu, Grand Prix Inggris di Silverstone berakhir untuk tim Trackhouse hanya dalam beberapa detik. Raul Fernandez terjatuh setelah beberapa tikungan, menyebabkan rekan setimnya Miguel Oliveira juga terjatuh. Sepeda motor Fernandez meluncur menabrak mesin Oliveira yang kemudian terjatuh. Peluang yang terlewatkan bagi Trackhouse, karena Aprilia RSGP menjadi kekuatan kedua di belakang Ducati Desmosedici di Silverstone. Saya turut berduka cita untuk tim Fernandez memulai, yang menyesali konsekuensi kejatuhannya. Di grid start, kami memilih ban depan yang keras. Kami pikir itu pilihan terbaik. Tapi di awal balapan, dengan tangki penuh, saya melakukan kesalahan dan terjatuh. Sepeda motor saya menabrak Miguel, kata Fernandez, menggambarkan kejadian tersebut dan mencurigai ban depannya belum berada pada suhu yang tepat dan itulah sebabnya dia terjatuh. Saya merasa tidak enak karena ini adalah akhir pekan yang penting bagi tim. Kami tidak bisa mendapatkan poin apapun. Itu sebabnya saya meminta maaf kepada tim, kata pemain asal Spanyol itu. 5 besar tentu akan sulit dalam perlombaan, tapi hasil 10 besar adalah hal yang realistis. Di Silverstone, Fernandez mengendarai Aprilia RSGP versi 2024 untuk pertama kalinya. Hingga saat ini, mantan wakil juara dunia Moto2 itu harus puas dengan versi tahun lalu. Sebelum akhir pekan, Trackhouse mengumumkan bahwa Fernandez juga akan membalap untuk tim pada tahun 2025 dan 2026. Namun, masa depan rekan setimnya Miguel Oliveira masih terbuka. Oliveira sangat tidak beruntung pada hari Minggu. Saya berada di tempat dan waktu yang salah, kata pria asal Portugal itu. Pada lap pertama balapan, rekan setim saya di belakang saya mengalami kecelakaan dan sepedanya menabrak sepeda saya, menyebabkan saya terjatuh.
Marc Marquez mengakhiri Grand Prix MotoGP Inggris dengan terkejut, mampu tetap berada di grup terdepan dan bahkan mendekati podium, yang hampir saja ia selesaikan. Yang kedua memisahkan Marc Marquez dari rekan setim barunya musim depan, Pecco Bagnaia, yang menduduki podium ketiga dan terakhir di Grand Prix Inggris. Sebuah platform yang menurut pria Gresini itu tidak akan mungkin terjadi Sabtu dalam sprint. Karena itu akan memungkinkan dia mengambil risiko lebih banyak pada hari Minggu ini tanpa takut terjatuh 2 kali lipat, dan menyalip Aleix Espargaro sedikit lebih awal, yang membutuhkan banyak lap untuk diatasi. Tanpa kecelakaan pada hari Sabtu, mungkin podium bisa diraih, atau mungkin kecelakaan lagi, kata Marquez Minggu sore ini di Silverstone, di mana ia kembali meraih kemenangan baru. Ketika saya menyalip Aleix, saya melakukan 2 lap untuk mendapatkan Marin, tetapi saya lebih memperhatikan orang-orang di belakang saya daripada Pecco. Namun karena mentalitas saya tidak ingin mengambil risiko 2 kesalahan serupa di akhir pekan yang sama. Saya lebih suka untuk berhemat dan tiba di Austria dengan percaya diri, daripada mengambil risiko terjatuh lagi. Hari ini saya harus lebih memaksakan diri dengan kepala dibandingkan dengan hati, aku pebalap Gresini itu. Akhir pekan telah diselesaikan melalui kerja keras dan ketekunan. Di Grand Prix ini kami selalu terlambat, tertinggal. Saat pemanasan kami mencoba sesuatu yang membantu saya mengikuti yang tercepat di lap pertama. Saya selalu merasa sulit untuk berkendara dengan ban medium. Tapi di lap-lap terakhir saya sangat konservatif, karena kejatuhan kemarin sangat membebani pundak saya, tegasnya. Akhir pekan ini adalah hari Jumat terburuk saya. Di hari Sabtu saya mencari kehidupan dan hari ini saya bisa lebih dekat dengan Pecco. Tapi selalu ada GP24 yang unggul 4 atau 5 detik dari saya, ujarnya mengacu pada Enea Bastianini dan Jorge Martin, yang finish jauh di depan. Sementara itu, Francesco Bagnaia hampir mendapatkan clean sheet di Silverstone pada hari Minggu, puas dengan P3 dan memiliki Enea Bastianini di Piala Dunia. Sekilas, Grand Prix Inggris 2024 di Silverstone tidak berjalan sukses bagi Francesco Pecco Bagnaia. Menjelang balapan hari Minggu sebagai pemimpin kejuaraan, ia kehilangan keunggulan kejuaraan karena ia finish ketiga tidak hanya di belakang rekan setimnya di Ducati Enea Bastianini, tetapi juga di belakang Jorge Martin, Pramac Ducati. Namun Bagnaia tahu betul bahwa keadaan bisa saja menjadi lebih buruk. Pasalnya, kecelakaan seperti yang menimpanya saat sprint hari Sabtu juga terjadi pada Pecco di Grand Prix hari Minggu. Setelah memenangkan start dan memimpin balapan lebih dari separuh jarak, Bagnaia disusul secara berurutan, pertama oleh Martin dan kemudian oleh Bastianini. Pada manuver menyalip terakhir yang dilakukan pada lap ke-14 di Luffield Corner, sesaat sebelum area pit lama, Bagnaia baru mampu menghindari tabrakan. Tak ada kontak antara kedua pebalap pabrikan Ducati tersebut.